Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini Madam mengangkat kisah dari Florida, negara bagian Amerika, tepatnya di Polk County, yang mengisahkan bagaimana seorang detektif wanita harus menyamar, mempertaruhkan nyawanya, bergaul dengan pelaku kejahatan yang tidak mengenal belas kasihan. Namun kerja kerasnya akhirnya terbayar. Polk County terletak di pusat negara bagian Florida dengan jumlah penduduk sekitar 600.000 jiwa. Daerah ini merupakan daerah yang cukup diminati pelajar dan ada 6 universitas di Polk County. Dari segi ekonomi, Polk County memiliki perkembangan yang baik dengan adanya 500 perusahaan. Kota ini memiliki struktur tanah yang indah yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, dengan perbukitan-perbukitan yang seakan bergulir dari wilayah tinggi ke wilayah rendah. Diwarnai dengan kehidupan alam yang bebas dan tanaman-tanaman yang unik. Penduduk Polk County 75% orang kulit putih, 14% kulit hitam, sekitar 1,5% dari Asia, dan sisanya pendatang dari berbagai belahan dunia. Tingkat kejahatan di Polk County relatif rendah. Di sanalah Peggy memulai hidup baru dengan 3 anaknya setelah bercerai dari suaminya. Beberapa tahun tinggal di sana, dia bertemu dengan Parker. Duda 2 anak, akhirnya mereka menikah. Kini, keluarga Parr dan Peggy memiliki 5 anak dan tinggal di rumah Parr. Namun, 6 bulan kemudian setelah pernikahan, masalah muncul. Suatu hari Peggy secara tidak sengaja mempergoki Parr sedang berkencan dengan bekas pacarnya. Lalu Peggy dan anak-anaknya keluar dari rumah dan tinggal sementara di sebuah motel. Peggy meninggalkan surat meminta berpisah, namun Parr menyadari kesalahannya lalu meminta maaf. Mereka pun bersatu kembali menjadi keluarga besar. Suatu siang pada akhir tahun 1988, sepulang dari restoran yang dikelolanya, Peggy merasa dadanya sakit, pusing, mual, dan tubuhnya seperti ditekan 1000 jarum. Lalu dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari di rumah sakit, dia membaik dan diperbolehkan pulang. Namun, hanya 2 hari di rumah, sakitnya kambuh lagi, bahkan semakin parah. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke ICU. Kondisinya semakin memburuk, tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi, dan merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya Peggy koma. Ternyata anaknya Dwayne dan anak tirinya Travis juga merasakan sakit yang sama. Keduanya pun dibawa ke rumah sakit dan ketiganya berjuang melawan maut. Dengan segala daya upaya, para dokter terus berusaha menyembuhkan 3 anggota keluarga Parker. Dokter terus mencari apa penyebab sakit Peggy. Ada petunjuk penting didapat oleh dokter. Rambut Peggy mengalami kerontokan, berarti dia keracunan. Setelah dicek di laboratorium, ternyata Peggy keracunan zat kimia berbahaya yang bernama T. Pada tanggal 30 Maret, setelah berjuang 4 bulan melawan sakitnya, Peggy meninggal dunia. Namun anaknya dan anak tirinya berhasil selamat. Berita meninggalnya Peggy dan sakit kedua putranya karena keracunan menjadi berita hangat di kalangan masyarakat Polk County. Mereka takut jika hal yang sama terjadi kepada mereka. Maka pihak berwenang meneliti air dan beberapa sumur, namun hasilnya nihil, tidak ada indikasi racun sama sekali. Kemudian mereka mendatangi keluarga Carr. Ratusan peralatan masak dan barang-barang yang ada di rumah mereka dibawa ke laboratorium. Apakah ada yang mengandung zat berbahaya? Dari hasil penelitian ditemukan zat kimia T seperti yang ditemukan dalam tubuh Peggy dalam botol Coca-Cola yang hampir habis isinya. Maka detektif meneliti 4 botol Coca-Cola lainnya yang masih tersimpan. Sekilas dilihat, botol minuman itu masih baru dibeli dari toko. Namun ketika dilihat dengan mikroskop elektron yang diperbesar 100 kali, nampak ada tanda bekas guratan di tutupnya yang menandakan bahwa botol itu sudah dibuka sebelumnya, lalu ditutup kembali seperti bentuk semula.
Ketika dicek isinya, di dalam botol Coca-Cola tersebut terdapat 300 gram zat kimia T yang bisa melenyapkan nyawa orang dewasa. Ketika ditanya detektif dari mana minuman Coca-Cola tersebut, mereka menjelaskan bahwa ada di depan pintu rumah mereka. Yang membawa masuk adalah Peggy. Dia menduga itu karena dari salah seorang teman anaknya. Ketika ditanya kepada seluruh anggota keluarga, ternyata tidak ada teman mereka yang mengirim Coca-Cola. Berarti ada seseorang yang mengirimnya dengan tujuan mencelakai seluruh keluarga. Ketika ditanyakan pihak Coca-Cola, perusahaan menyatakan tidak mungkin ada racun dalam minuman Coca-Cola jika masih di toko. Kalau sudah di rumah, berarti ada seseorang yang menaruh racun di dalamnya. Dengan dugaan ini, maka kepolisian Polk County mulai mengadakan penyelidikan yang dipimpin oleh Sheriff Judd. Orang pertama yang dicurigai siapa lagi kalau bukan Parr, karena perkawinan mereka menghadapi masalah. Parr berselingkuh dengan mantan pacarnya. Ketika diinterogasi, Parr menunjukkan bahwa dia menerima secari kertas yang bertuliskan ancaman. Kalian harus segera pindah dalam waktu 2 minggu, kalau tidak semua akan lenyap dari bumi. Surat berisi ancaman itu mereka terima sebelum Peggy masuk rumah sakit. Detektif menduga jangan-jangan surat itu untuk mengelabui detektif agar Parr tidak dicurigai. Menurut Parr, surat itu ada di kaca bagian depan mobilnya, tidak tahu siapa yang mengirim. Parr tetap menjadi tersangka. Semua anggota keluarga adalah tersangka. Untuk itu seluruh keluarga dicek apakah ada zat kimia T dalam tubuh mereka. Ternyata semua ada termasuk Parr dengan jumlah yang berbeda. Satu-satunya yang tidak hanya Tammy, anak tiri Peggy. Alasannya karena dia memang sedang diet. Tidak minum minuman bersoda. Dan itu dibenarkan oleh anggota keluarga lainnya. Dengan fakta ini, status Parr sebagai tersangka gugur. Merasa menemui jalan buntu, kepolisian Polk County meminta bantuan FBI. FBI adalah elit kepolisian Amerika di mana anggotanya adalah polisi pilihan yang dianggap memiliki kecakapan di atas rata-rata. Untuk misi kali ini, Special Agent Mark Young ditugaskan sebagai pimpinan. Pertama, FBI membuat profiling tentang pelaku. Profiling adalah pemetaan tentang ciri-ciri pelaku dilihat dari bentuk kejahatannya. Fakta bahwa tidak ada sidik jari dalam botol Coca-Cola, juga zat kimia tanpa rasa yang digunakan, dan bagaimana tutup botol yang sudah dibuka itu ditutup rapat kembali tanpa meninggalkan bekas, menunjukkan bukti bahwa pelakunya seorang yang cerdas dan memiliki perencanaan yang matang. Dan hasil profiling adalah di samping cerdas, pelaku seorang introvert, berusia di atas 30 tahun, seorang kulit putih, tidak menyukai konfrontasi langsung, suka berhayal menghabisi orang lain, dan suka menonton film seperti yang dia hayalkan itu. FBI menyarankan untuk menyelidiki tetangga sekitar karena pelakunya pasti orang yang tahu kebiasaan keluarga Carr. Kapan suasana rumah sepi, sehingga bisa menaruh botol Coca-Cola di depan pintu. Pertama, FBI mewawancarai tetangga sekitar rumah mereka. Akhirnya didapat informasi bahwa keluarga Parr pernah bertengkar dengan keluarga George Trepal. Diana, istri George, marah karena mereka menyetel musik dan televisi terlalu keras. Peggy sudah minta maaf dan menganggap masalah sudah selesai. Informasi ini merupakan petunjuk penting bagi FBI. Detektif mendatangi George. Ketika ditanya apakah dia tahu bahwa Peggy meninggal karena diracun, George menjawab tidak tahu menahu soal itu dan juga soal zat kimia. Lalu detektif meminta pendapat George. Apa yang menyebabkan seseorang meracuni tetangganya? George menjawab, mungkin pelaku ingin tetangganya pindah dari rumahnya. Jawabannya persis dengan isi surat ancaman tersebut. Dugaan bahwa pelakunya adalah George semakin kuat. Namun tanpa bukti dan saksi, detektif tidak bisa menangkap. Untuk itu, FBI menerjunkan detektif Susan Goreff, seorang detektif yang ahli menyamar dalam setiap tugasnya.
Pertama, detektif menyelidiki latar belakang George dan Diana. Ternyata Diana seorang lulusan S2 bidang kimia. Suaminya George lulusan dari Fakultas Kimia juga. Keduanya ahli kimia. Berarti George berbohong ketika dia mengatakan tidak tahu menahu soal kimia. Dan ternyata George pernah memproduksi obat-obatan terlarang, juga menerima sanksi hukuman penjara selama beberapa tahun. Selama beberapa minggu, detektif Susan dan beberapa detektif lain mengawasi kehidupan George. Mereka harus sangat hati-hati agar tidak ketahuan karena George seorang yang cerdas. Setelah beberapa minggu mempelajari kepribadian George, detektif Susan siap dengan tugasnya. Dia bertransformasi menjadi seorang yang bernama Mary Quinn. Seorang wanita yang terlihat feminin, maka dia harus memakai perhiasan dan gaun yang menunjang penampilannya, dan ini berbeda dengan penampilan kesehariannya sebagai seorang detektif. Dalam penyelidikan lanjutan, diketahui bahwa ternyata George menjadi anggota Mensa, komunitas manusia dengan IQ di atas rata-rata yang jumlahnya hanya 2% di seluruh Amerika. Suatu saat, George mengadakan pertemuan dengan para anggota Mensa. George sebagai penyelenggara dan akan mengadakan pertunjukan dengan tema strategi menghilangkan nyawa tetangga. Ini kesempatan bagus bagi detektif Susan untuk datang. Detektif Susan juga memiliki IQ di atas rata-rata sehingga bisa bergabung menjadi anggota Mensa. Pada kesempatan itulah detektif Susan pertama kali bertemu langsung dengan George. Dengan hati-hati, detektif Susan mengajak George ngobrol. Strateginya lebih banyak diam dan membuat George banyak bicara. Dia bertanya tentang latar belakang detektif Susan. Detektif Susan menjawab bahwa namanya Sherry Quinn, istri seorang pengacara, tapi pernikahannya tidak harmonis, sehingga dia melarikan diri dan berencana tinggal di Polk County. Ketika pertunjukan dipertontonkan, ternyata George membuat cerita tentang seseorang yang menghabisi nyawa tetangga sekeluarga dengan zat kimia berbahaya. Caranya dengan mengancam, pindah sekarang atau saya habisi. Perkataannya persis seperti ancaman dalam surat, dan ceritanya persis seperti yang terjadi pada keluarga Parr. Sejak itu detektif Susan dan George berteman akrab. Beberapa bulan setelah mereka berteman, George bercerita bahwa dia dan istrinya berencana akan pindah dan akan menjual rumahnya. Tentu saja ini kesempatan yang tidak disia-siakan detektif Susan. Dia langsung mengatakan kepada George bahwa dia berencana cerai dengan suaminya. Sebagai bagian dari harta bersama, suaminya akan membelikan sebuah rumah. Karena dia ingin tinggal di Polk County, dia tertarik membeli rumah George. Setelah itu, detektif Susan berkonsultasi dengan atasannya mengenai kesempatan emas ini. Maka dia menerima ajakan George ketika diminta melihat-lihat rumah yang akan dibelinya. Begitu sampai di rumah George, detektif Susan dengan hati-hati mengamati kondisi dalam rumah. Adakah benda-benda yang mencurigakan, misalnya sisa zat kimia berbahaya? George sebaliknya tidak curiga sama sekali, menunjukkan bagian-bagian rumahnya. Setelah mengamati rumah tersebut, dia melapor ke atasannya tentang apa yang dilihatnya. Ternyata atasannya masih ingin detektif Susan melanjutkan tugasnya. Sementara detektif Susan mengadakan interaksi dengan George, beberapa detektif lain terus mengawasi gerak-geriknya jangan sampai membahayakan detektif Susan. Mengingat George orang yang licik dan tidak punya belas kasihan, pasti akan berbuat apa saja jika tahu detektif Susan menyamar. Hal ini membuat mereka stres, namun yang lebih stres tentu detektif Susan. Detektif Susan selalu menolak makanan yang ditawarkan George kepadanya. Dia hanya makan makanan yang dipesannya sendiri. Meskipun sudah melihat rumah yang akan dijual George, detektif Susan sulit untuk mendapatkan bukti. Ketika George sudah pindah di rumah barunya, dia punya ide brilian. Agar FBI bisa masuk ke rumah yang dijual George, maka harus segera dibayar.
Begitu dibayar, maka rumah itu sudah sah menjadi miliknya. Kemudian beberapa detektif dari FBI segera meluncur ke rumah tersebut dan mengambil benda-benda seperti botol alat-alat kimia yang ditinggal George dan kemungkinan masih mengandung zat kimia T. Diperlukan waktu sekitar 3 minggu untuk diteliti apakah ada zat kimia T dalam barang-barang yang diambil tersebut, agar bisa dipakai sebagai bukti untuk menangkap George. Guna penyelidikan lebih jauh, Detektif Susan mengajak George bertemu untuk makan-makan di sebelah restoran McDonald. Sesampai di lokasi, beberapa detektif sudah menyebar dekat TKP mengawasi mereka berdua. Kamera juga sudah disiapkan. Setelah basa-basi, Detektif Susan bercerita, "Saya sangat terkejut beberapa hari menempati rumah itu, tiba-tiba 2 orang detektif datang dan menggeledah isi rumah berkaitan dengan tetanggamu yang meninggal karena diracun." George sangat terkejut. "Oh ya?" katanya. "Kenapa kamu tidak bercerita kepada saya bahwa ada tetanggamu yang meninggal kena racun?" "Itu membuat saya shock dan takut," kata Detektif Susan. Lalu dia memberi kartu nama detektif yang mencarinya. George kelihatan sangat nervous dan itu membuat Detektif Susan yakin bahwa dia memang pelakunya. Sebelum pulang, George berkali-kali mengajak Detektif Susan mampir di rumah barunya untuk melihat-lihat bagian dalamnya. Detektif Susan memberitahu atasannya tentang ajakan George. Atasannya langsung tahu bahwa George berencana menghabisi Detektif Susan karena saat itu dia tahu bahwa Detektif Susan agen yang menyamar. Dia punya rencana harus membalas dendam sekaligus menghilangkan saksi karena Detektif Susan sudah memperoleh banyak informasi tentang siapa George dan pasti nantinya akan bersaksi di pengadilan. Meskipun sudah berbulan-bulan menyamar dan mendapatkan barang-barang yang dicurigai di rumah George, FBI masih belum mendapat bukti solid untuk menangkap George. Satu-satunya harapan adalah isi dalam botol yang diambil dari rumah George. Dengan berdebar-debar, Detektif Susan menunggu hasil laboratorium. Setelah menunggu 3 minggu, Detektif Susan mendapat telepon dari staf laboratorium bahwa ada kandungan zat berbahaya T dalam botol tersebut. Saking senangnya, dia hampir tidak percaya, dikira hanya bercanda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, beberapa agen FBI meluncur ke rumah George dan menangkapnya. Sementara detektif lain menggeledah isi rumah. Di sana ditemukan baut kecil yang digunakan untuk membuka tutup botol Coca-Cola, buku-buku bertema psikopat, juga beberapa zat kimia berbahaya. Yang membuat mereka terkejut adalah ditemukannya ruang di bawah tanah yang berisi tempat tidur dan di atasnya alat-alat berbahaya yang bisa digunakan untuk menyiksa orang. Rupanya George sudah merencanakan akan menghabisi Detektif Susan dengan cara yang menyakitkan, dengan berkali-kali mengajaknya datang ke rumahnya. Tujuannya adalah menjebak Detektif Susan masuk ke ruangan bawah tanah itu. Mengetahui hal itu, tentu Detektif Susan cukup syok. Beruntung atasannya melarang untuk datang. 9 bulan setelah penangkapannya, George diadili dan didakwa menghabisi Peggy dan berencana menghabisi seluruh keluarga Parker. Setelah 6 jam persidangan, George Trepal dihukum dengan dipaksa menyerahkan nyawanya. George berusaha mengajukan banding berkali-kali atas hukuman yang diterimanya, terakhir pada tanggal 6 Maret 2003. Namun ditolak oleh Mahkamah Agung setempat. George Trepal adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan akan menghabisi siapa saja yang dianggap mengganggu. Dia merasa sebagai seorang yang sangat cerdas, namun sebetulnya kalah cerdas dengan Detektif Susan. Keluarga Peggy tentu sangat bahagia dengan hukuman maksimal yang diberikan kepada George. Mereka sangat berterima kasih kepada FBI, terutama Detektif Susan, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyeret pelaku ke pengadilan. Di sisi lain, Detektif Susan merasa sangat lega dan puas melihat kebahagiaan keluarga Peggy. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah
dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.